menjelaskan permasalahan kenapa saya datang ke sini. Gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras. Kalau memudahkan mengingat-ingat, Pak Prabowo, Pak SBY itu angkatan saya, sama-sama. Ya itu. Saya Ketua Umum Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia, FPPI. Jadi kalau bapak-bapak sering mendengar FPPI, tolong ingat-ingat, mereka adalah para purnawirawan yang saya ketua umum ini. Saat ini belum semua provinsi terisi, tetapi setidaknya ada 7 provinsi yang sudah kita adakan atau kita dirikan itu, termasuk Kalimantan, termasuk Sumatera. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa saya datang ke sini? FPPI atau Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia itu mempunyai pos-pos pengaduan di setiap tempat. Nah, secara kebetulan di Jawa Barat ini masuk ke pos pengaduan kami terkait kasus yang tadi disampaikan oleh Bu Vita, yaitu terkait korupsi, dugaan korupsi yang berkisar ke BUMD Kabupaten Soreang atau Kabupaten Bandung, terutama PT BDS atau PT Bandung Daya Sentosa. Nah, itu. Nah, kenapa? Apakah saya bertindak sebagai debt collector? Maaf, bukan. FPP itu ormas yang dari purnawirawan, termasuk para pakar dan ahli masyarakat, termasuk seluruh anggota masyarakat. Jadi ada anggota biasa, luar biasa, dan anggota kehormatan yang sudah berdiri sejak 4 tahun yang lalu. Bukan oposisi, bukan. FPPI adalah mitra dari pemerintah. Tapi maaf, meskipun mitra, kewajiban FPPI untuk mengoreksi terhadap hal-hal yang tidak tepat yang dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah. Contoh, sekarang yang lagi anget-angetnya MBG, apalagi korupsi. Indonesia saat ini dalam darurat korupsi. Jadi namanya lembaga yang menangani atau bermasalah dengan korupsi ini mulai tingkat atas Kejaksaan Agung sampai ke bawah Pengadilan Negeri ini semua sangat banyak masalah. Karena apa? Masalah itu bisa timbul sendiri, bisa timbul akibat kebijaksanaan pemerintah yang dirasa tidak tepat. Saya tidak yang menyinggung yang lain-lain seperti MBG yang banyak kasus tentang instansinya, apakah MBG-nya, SPG, apakah anggota, apakah yang dibiayai termasuk para orang miskin yang ada nama double. Kemudian ada SPPG yang bersifat fiktif, bahkan akibat itu banyak dirasakan. Secara internal aja mereka saling makan, apalagi eksternal. Bagi masyarakat yang berprofesi pedagang kecil sangat tersaingi. Terbukti kalau MBG libur, harga turun. Begitu naik, harga ikut melambung. Maaf, namanya ayam yang dulu biasa harga sekitar 30, sekarang 56. Hari ini 56. Nah, mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menyaring
bisa menjaring, bisa mendengarkan, bisa merenungkan, dan mengambil jalan terbaiknya. Hari ini di Bandung harga ayam 56, bayangkan. Luar biasa, dari 30 ke 56. Belum yang lain-lain. Bahkan ada informasi kenaikan pajak, orang yang punya rumah kos-kosan akan dinaikkan. Ya otomatis orang animo pajak itu kan orang yang nggak punya rumah. Rumah aja nggak punya, apalagi kemampuan hidup makan sehari-hari masih terpikirkan. Oleh karena biaya makin membengkak. Ini yang mengakibatkan rusaknya, ambruknya baik masyarakat maupun pemerintah untuk hari ini di Indonesia. Saya fokuskan kepada masalah. Ada Bu Vita, ada Pak Dedet, ada Pak Manaf, dan termasuk lain-lain. Mudah-mudahan suara saya ini bisa didengar terutama oleh masyarakat Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan. Dan memang ada ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, FPP itu membantu pemerintah untuk menjaga situasi yang aman, damai, tentram, sejahtera. Nah, saat ini terjadi kegaduhan yang luar biasa di Kabupaten Bandung, di Kabupaten Bandung atau Surya. Namanya bupatinya yang bernama Dadang Supriyatna membuat ulah yang luar biasa. Dia beranggapan seolah kepala hukum, seolah tidak tersentuh hukum. Ini sangat luar biasa. Beberapa hari yang lalu saya di Jakarta sudah saya sampaikan kepada KPK Pusat. Turun ke Kabupaten Bandung. Tangkap si Dadang Supriyatna. Memang di tingkat kabupaten susah untuk mengatakan dia terlibat. Karena secara langsung memang tidak ketar. Tetapi secara tidak langsung. Utusan-utusan bupati ini termasuk BD Sentosa. Ada bukti yang kuat daripada korban ini bahwa dalangnya Dadang Supriyatna. Jadi sekali lagi, mohon para penegak hukum, terutama pengadilan ini, Dadang Supriyatna harus dijadikan saksi. Jangan hanya merupakan korban si Yanwar, si Kastam. Itu korban-korban kecil yang dikambing hitamkan. Dagelannya Dadang Supriyatna. Apalagi saya barusan mendengar kejadian kasus ini sekitar tahun 24, beberapa bulan sebelum pilkada. Tahunnya 2025 terjadi lagi kasus. Jadi tahun 2025 masih berjalan dan tadi pagi saya dapat info orangnya langsung, korbannya langsung Pak Sugeng memberitahukan ke saya, yaitu korban suplai minyak goreng. Nah, jadi kena 750 juta. Ya, itulah salah satu. Hebat bupatinya. Jadi bupati ini ada apa? Seolah-olah menjadi orang pemberani, menjadi orang kepala hukum, mungkin itu. Salah besar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hukum itu tidak pandang bulu. Kalau dilaksanakan secara benar. Dipelopori oleh penegak hukum. Kalau penegak hukum terkontaminasi ikut-ikutan para penyeleweng hukum, ya nggak ketemu, ikut cawe-cawe. Maka kita harapkan di pengadilan inilah suatu pedoman, suatu harapan yang besar untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi sekali lagi, wahai KPK mulai pusat sampai daerah, wahai para penegak hukum, lihat Dadang Supriyatna, tangkap, adili. Dia banyak terlibat, bukti-bukti kuat di para vendor cukup banyak. Jangan terpengaruh dengan omongan Dadang Supriyatna. Saya katakan kuncinya di Dadang Supriyatna. Uang ratusan miliar tidak sedikit
Bayangkan, rakyat kecil aja sekarang susah payah cari uang. Apalagi ini. Para vendor itu sudah cukup berpartisipasi. Dengan persoalan yang begitu besar. Padahal modal para vendor itu bertingkat. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang modal sendiri, ada yang modal pinjam bank. Bunga bank itu terus digenjot, ditekan. Karena uang kita tidak keluar dari Dadang Supriyatna. Pastilah menjadi pikiran. Saudara, Bapak Ibu. Bahkan ada vendor yang meninggal dunia karena ini. Meninggal dunia karena ini. Saya rasa ini yang perlu saya tekan. Jadi kuncinya sekali lagi, kejar, tangkap, adili Dadang Supriyatna. Biadab. Kita jaga kondisivitas Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan tetap aman. Tidak gaduh, bahwa gaduh ini dimulai dari bupatinya sendiri. Dia bukan seorang negarawan, tidak pantas untuk dituntut rakyat. Semoga para penegak hukum segera berhasil menangkap, mengadili, dan memenjarakan Dadang Supriyatna ini. Terima kasih.